berjuang, ya, bukan hebat pikir mau berjuang semenang, tidak. Orang berjuang harus bekerja keras, ya. Dia harus berjuang mengerjakan apa yang diperjuangkan sampai dia harus memiliki kemenangan itu. Haleluya. Jemaat Tuhan, bantu anak-anak pemuda remaja kita supaya mereka semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Doakan anak-anak kita supaya kehidupan mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka punya masa depan yang cerah, mereka punya masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita mau menyatu dengan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tempat ini. Dia sedang memberkati kehidupan kita. Dia sedang merawat kita. Dia kenal apa keperluan hidupmu. Dia tahu apa kebutuhanmu. Dia tahu apa yang engkau perjuangkan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
kiranya kami akan mendengarkan suara-Mu. Suara-Mu itu membantu akan kehidupan kami, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami di akhir zaman ini. Kami percaya langkah kami ada di dalam tangan Tuhan. Kemuliaan Allah selalu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami apabila kami datang sungguh kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Kau telah siapkan untuk melayani kami dengan kebenaran-Mu. Bapa di surga, urapi dia dengan kuasa-Mu. Pakai dia lebih luar biasa bagi kami jemaat-Mu, agar firman Allah itu menjadi kekuatan akan kami. Firman-Mu itu memberkati akan kehidupan kami, menjadi bekal kehidupan kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Kau tahu Tuhan ada kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam bentuk apapun sudah digalakan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah lebih besar dari segala apapun juga. Terima kasih Tuhan, mengampuni setiap salah dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa-Mu, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan akan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami kepada-Mu. Kami akan duduk siang mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Disilakan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita, dan kita boleh ada, kita memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita tadi sudah memuji memuliakan Tuhan. Saya percaya pujian kita membangkitkan iman percaya kita. Pujian kita menggugah hati Tuhan untuk memberkati kehidupan kita semua yang ada. Puji nama Tuhan. Mungkin saudara bertanya-tanya, kok hari ini hari perjamuan biasanya harus Bapak Gembala, tapi kemarin dia dapat tugas, ditelepon sama ketua penyelenggara Pelnap, disuruh melayani di Tonsawang. Makanya hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi sekalipun Bapak Gembala tidak ada, orang mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, berjuang untuk Tuhan. Haleluya. Memang kemarin saya bilang, aduh, kalau mau khotbah mungkin kita masih kalau mau pelayan perjamuan, saya bilang, oh Tuhan, tuntun. Baru pertama kali ini, tetapi saya terus berdoa dan saudara bantu dalam doa supaya pelayanan ini jadi bukan menurut kehendak saya, jadi bukan menurut pikiran saya, tetapi semuanya jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku, di hari-hari ini, hari-hari yang orang bilang hari yang semakin sulit, hari yang semakin jahat, hari-hari di mana orang kebanyakan sudah tidak memiliki ketenangan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mau kita jemaat yang ada di GPD Mawar Saron, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap mau bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang Amsal pasal yang ke-8, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, satu ayat kita akan bacakan di sana. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membacanya. Amsal 20 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Puji nama Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya akan bacakan buat saudara.
Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini kita banyak menjumpai orang yang baik hati. Ketika kita ada dalam kesulitan, orang menolong, pasti kita bilang, oh, dia orang yang baik hati, dia orang yang siap menolong saya. Tetapi firman Tuhan selanjutnya katakan, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, berbicara tentang kesetiaan. Setia artinya berpegang teguh. Setia artinya orang yang memiliki prinsip, orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita semua yang ada saat ini di ruangan ini, Allah mau dalam hidup kita bukan hanya menjadi orang baik saja, tetapi kita menjadi orang baik dan orang yang setia melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau dalam kehidupan kita senantiasa setia di dalam Tuhan. Kita senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kesetiaan, setia memiliki perjuangan. Orang yang setia memiliki pengorbanan. Saya kasih contoh, kalau kita setia dengan Tuhan, saudara, ada banyak orang-orang yang tidak senang. Ada banyak sekali orang-orang yang mulai mencemooh, mulai berkata-kata, oh, untuk apa kamu setia? Untuk apa kamu ke gereja? Untuk apa kamu melakukan firman? Atau ketika mereka lihat kita setia dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, untuk apa? Ada banyak orang yang berkata demikian dengan maksud melemahkan iman kita. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi orang yang baik saja, tetapi kita harus menjadi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kita setia dengan Tuhan, Tuhan pasti membela kehidupan kita. Saudara, di dalam Kolose pasal yang ke-3, kita akan lihat di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 22 sampai 25 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita yang ada ini, kita disebut hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus setia dan mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu hanya untuk supaya orang lain disenangkan. Oh, saya mau setia supaya gembala lihat saya setia. Bukan, saudara. Kita mau setia kepada Tuhan karena kita tahu yang kita kerjakan adalah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan dengan jelas katakan, ketika kita hidup setia dengan Tuhan, sekalipun ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang dihadapi, kita mau tetap maju dan maju di dalam Tuhan. Kita tidak mau memikirkan hal-hal yang membuat iman kita lemah. Kita mau tetap pandang Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan upah itu yang saya dan saudara nantikan, di mana hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita menerima ketenangan, hidup kita menerima
ketentraman yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau dalam kehidupan kita semua yang ada, mari kita mau berlaku setia dengan Tuhan. Kita mau palingkan setiap hal-hal yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Kadang-kala pikiran kita yang membuat kita sering kurang setia dengan Tuhan. Tetapi pagi hari ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita supaya kita mau hidup setia. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa, ada janji Tuhan yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang setia. Saudaraku, kalau dalam rumah tangga saja dibutuhkan sekali itu yang namanya kesetiaan. Dibutuhkan sekali yang namanya kesehatian. Saudara, kalau suami istri tidak setia, maka rumah tangga itu akan hancur. Kalau anak tidak setia terhadap orang tua, anak itu hidupnya akan berantakan. Oleh sebab itu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari dalam hidup kita mau tetap setia, karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita bersehati, ketika kita bersekutu, menyatukan hati kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kesetiaan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, tantangan itu tetap ada, cobaan itu tetap ada. Tetapi ketika setia kepada Tuhan, maka janji Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya rindu kita sama-sama buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14. Kita akan melihat di sana bagaimana kehidupan Raja Asa ketika dia hidup setia dengan Tuhan. Tuhan membela kehidupannya, Tuhan membela kerajaan yang dipimpin olehnya. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun ia dapat membangun kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi kita melihat kehidupan Raja Asa. Ketika dia Tuhan percayakan menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel, di sini khususnya suku Yehuda. Raja Asa ini dia melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dia belajar hidup setia dengan cara merobohkan setiap penyembahan berhala, menghancurkan setiap tiang-tiang penyembahan berhala, dan dia menyampaikan, mengajak seluruh bangsa untuk mencari Tuhan dalam kehidupannya. Ketika bangsa Israel mereka merobohkan setiap berhala-berhala yang ada, dan mereka mencari Tuhan, mereka bersepakat mencari Tuhan, Tuhan mengaruniakan keamanan di dalam kotanya. Tuhan mengaruniakan keamanan di bangsa Israel. Demikian juga kehidupan kita pagi hari ini. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggalkan setiap persoalan masalah yang merintangi hidup kita. Kita mau pandang Tuhan, kita mau cari Tuhan. Jaminan Tuhan luar biasa. Tuhan bilang,
Tuhan akan mengaruniakan keamanan kepada kita. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada, kita rindu hidup kita ada dalam lingkungan kasih setia Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati kesetiaan Tuhan, kita menikmati surga terjadi di dalam hidup kita. Bukan terjadi hanya di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Surga itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur di dalamnya. Pasal 15 ayat yang ke 12, firman Tuhan berkata, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring dan bersorak-sorak, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang berbulat hati mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel mereka bersepakat, bersatu hati untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, Tuhan mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Artinya dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memuliakan Tuhan, kita tidak perlu takut, karena Tuhan ada di sekeliling kita. Sekalipun ada banyak pencobaan, sekalipun ada banyak masalah, tetapi kalau Tuhan ada di sekeliling kita, kita akan menjadi sebagai pemenang. Kita akan menjadi seorang yang menang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita khawatir dalam kita mengiring Tuhan. Memang keadaan sekeliling kita kadang-kala membuat kita khawatir, kadang-kala membuat kita takut untuk melakukan sesuatu hal. Kita berpikir, kita mulai bertanya-tanya, apakah ini benar, apakah ini berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya dan ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengaruniakan ketentraman, keamanan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun dari ayat selanjutnya kalau kita belajar, sangat disayangkan Raja Asa yang begitu setia kepada Tuhan, yang begitu komitmen dengan Tuhan, yang begitu bersemangat melakukan firman Tuhan. Karena hal-hal dia berpikir, wah, kerajaan saya aman, daerah saya aman. Dia mulai mengandalkan kekuatan. Dia mulai berpikir, oh, kalau bukan karena saya, tidak mungkin akan jadi seperti ini. Dia mulai melupakan Tuhan. Dia mulai menganggap dirinya hebat. Dia tidak bersandar lagi kepada pengertiannya Tuhan. Dia tidak bersandar lagi kepada kekuatan Tuhan, tetapi dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Pasal 16, 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya, kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati dan pada tahun ke-40 pada pemerintahannya.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Asa mulai mengandalkan pikirannya, dia mulai mengandalkan orang-orang yang di luar Tuhan, dia menerima akibat, di mana dia menerima sakit, mengalami satu kekalahan dalam perang, mengalami sakit penyakit, sampai akhirnya dia mengalami kematian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita, mari jangan kita mau hidup gagal di dalam Tuhan. Kita sudah maju, kita sudah berjuang, jangan sampai karena keadaan membuat kita gagal di dalam Tuhan. Kita mau terus maju terus, kita mau terus pandang Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Allah mau kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa berkenan di hati Tuhan, senantiasa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus di dalam Galatia, dia mengajarkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, jemaat Tuhan yang ada, kamu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi bodoh dengan mengikuti hal-hal duniawi ini. Biar lebih jelas kita sama-sama baca di dalam Galatia pasal yang pertama. Ayat 6 mulai. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kau coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita senantiasa mau hidup berkenan di hati Tuhan. Jangan kita mencari supaya saya dilihat orang baik. Jangan kita hanya mau mencari sesuatu yang berkenan di hadapan orang. Supaya saya dikenal, saya harus berbuat demikian. Supaya saya dikenal, saya harus dekat dengan orang ini, saya harus dekat dengan orang ini. Tetapi mari dalam hidup kita mencari Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan yang akan menebus kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara. Dan supaya mari kita semua yang ada, jangan kita mengikuti hal-hal duniawi, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita mau terus pandang Tuhan di dalam kehidupan kita, karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memandang Kristus di dalam kehidupannya, memang ada banyak kesulitan, tetapi ketika kita terus memandang Tuhan, kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan setia, maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bertahan karena Kristus, orang-orang yang tetap setia meski dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Maka satu waktu kelak kita akan menerima upah yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika kita hidup setia kepada Tuhan, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, walau masalah besar yang sedang kita hadapi, kita mau pandang Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah kehidupanku, maka Tuhan memperhatikan semuanya itu. Dan bila sudah waktunya, kita akan menerima upah yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Upah yang disediakan Tuhan adalah kehidupan kekal.
Saudara dan saya percaya kita semua yang ada, kita datang ke tempat ini bukan tujuan kita untuk supaya dilihat orang, tetapi kita datang di tempat ini karena kita rindu hidup kita berkenan di hati Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita mengagungkan Tuhan, dan kita rindu menerima janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita, yaitu janji Tuhan memberikan keamanan, janji Tuhan memberikan damai sejahtera, janji Tuhan memberikan sukacita, memberkati kehidupan saya dan saudara, dan yang terpenting janji Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan kita akan masuk di dalam acara yang kedua, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang Bapak Yul sebagai pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa buat perjamuan supaya kita semua layak dan berkenan untuk masuk dalam perjamuan ini. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus silakan makan roti yang ada. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Tubuhmu menyelamatkan kami. Tubuhmu memuaskan hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur yang ada di tangan kita dan kita dengar kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan roti dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita minum perjamuan yang ada. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Kita muliakan Tuhan. Dia yang sudah menyelamatkan kita dengan tubuhnya, dengan darahnya yang mengalir di kayu salib. Dia telah membebaskan hidup kita. Dia memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita keselamatan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau luar biasa. Aku percaya Tuhan, lewat perjamuan kasih, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang dalam keadaan bimbang. Engkau yang meneguhkan hati kami untuk kami tetap memandang Tuhan, untuk tetap kami melihat Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima janji keselamatan. Kami terima janji kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih atas setiap kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sangat percaya hidup kami semua tidak ada yang terlewati. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua menerima janji Tuhan. Kami semua mendapatkan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada